Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, selamat pagi, apa kabar Anda? Senang sekali tentunya jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat. Nah, seperti biasa tentunya hari ini selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan narasumber kita mengenai salah satu penyakit yang mungkin saat ini lebih kita alami tentunya ya. Dan nanti akan kita bahas sama-sama kali ini, yaitu dengan tema kita mengenai dislipidemia bersama dengan Dr. Lisdawati Naomi. Halo dokter, sehat? Halo. Wih, sehat dong ya. Iya. Oke, nah untuk dislipidemia ini sendiri dokter, sebelum kita masuk ke slide-nya ya, itu termasuk ke kolesterol atau apa nih gitu? Oke. Jadi topik kita hari ini tuh tentang dislipidemia ya. Sebenarnya mungkin kalau untuk masyarakat yang menyaksikan itu mungkin dia mendengar suatu kata yang baru. Iya betul. Oh ya, dislipidemia itu gitu ya, mungkin dikira penyakit yang baru. Tapi ternyata itu adalah penyakit yang banyak sekali terjadi, Kak. Oh, banyak sekali. Iya, apa itu bahasa awamnya seperti yang udah Kak Fahmi sampaikan tadi, yaitu kolesterol. Oh, bahasa lainnya dislipidemia ini adalah kolesterol, betul sekali. gitu. Waduh. Nah, jadi itu kenapa sih kita angkat topik itu di era-era yang sekarang ini, khususnya di hari ini? Karena kita ngikutin tren ya, semuanya kan berubah lifestyle kita ya, zaman sekarang ya. Jadi semakin seiring dengan perkembangan zaman, pola makan, minum, olahraga yang hampir sudah tidak terdengar gitu ya kayak itu. Jadi makanya perlu kita ulas lagi nih supaya masyarakat tuh bisa memahami sebenarnya kolesterol itu seperti apa gitu ya. Kemudian kalau ya bahasa kerennya kalau sekarang udah tahu boleh disebut dislipidemia. Oh iya bener, Ya. jangan lagi nyebutin kolesterol Iya, ya. betul. Penyakit apa nih? Dislipidemia. Iya. Benar ya. Oke baik. Nah sebelum kembali ke slide juga nih satu lagi pertanyaan dokter. Itu kalau yang namanya kolesterol itu sendiri itu yang penderita itu biasanya itu yang berbadan gemuk atau berbadan kurus nih. Oke, gitu. siap. Ini pertanyaan yang bagus banget gitu ya. Dan hampir semua orang akan mempertanyakan ini. Karena rata-rata yang berbadan ideal pun atau bahkan underweight ya, di bawah normal gitu ya, itu dia merasa nggak apa-apa terabas semua makanan. Mau makan santan, mau makan apapun gitu terserah. Karena apa? Karena dia merasa ya nggak akan mungkin. Biarin aja teman aku yang obes itu tuh yang bakalan kena kolesterol gitu. Benar. Ternyata tidak. Jadi tidak menjamin. Memang orang yang obes dia memiliki resiko yang lebih besar. Tetapi bukan berarti orang yang punya berat badan biasa atau berat badan yang ideal sekalipun dia tidak memiliki kadar kolesterol yang tinggi di atas normal. Gitu. Jadi karena tidak ada keluhan yang khas nih Kak. Dan masyarakat tuh seringkali mengaitkan dengan beberapa mitos nih Kak. Katanya kalau pundak berat itu udah pasti kolesterolnya tinggi. Padahal belum ya. Belum tentu. Padahal karena habis ngangkat benda berat aja gitu. Terus leher-leher agak udah berat gitu iya, kan. Iya betul sekali. Padahal tensinya yang tinggi gitu ya. Iya, makanya kudu cek ya dokter ya. Iya benar sekali. Oke, boleh silakan kita ke penjelasan lengkapnya tentang dislipidemia. Silakan. Iya, kita boleh ditampilkan slide-nya ya. Oke, jadi tadi seperti yang kita udah singgung nih ya Kak ya di awal ya. Kenapa sih kita mengangkat topik ini gitu? Supaya masyarakat boleh tahu juga bahasa medisnya. Oh, ternyata kalau dislipidemia kolesterol yang selama ini disebutkan oleh masyarakat itu bahasa kedokterannya itu adalah dislipidemia. Iya. Kalau kita melihat per definisinya, dislipidemia itu apa sih? Jadi dia tuh merupakan sebuah gangguan metabolisme profil lipid. Nah, lipid inilah yang orang awam kenal dengan istilah lemak kolesterol gitu ya, lemak jahat, apalagi yang semacam itu yang disebutin oleh orang-orang awam gitu ya, oleh masyarakat. Nggak salah sih gitu ya pemahamannya, yang penting nanti konsep kedepannya itu harus tahu bahwa pada dislipidemia itu kita tidak hanya berbicara soal kelainan metabolisme yang berupa peningkatan
profil lipidnya saja. Tetapi selain dari peningkatan profil lipid, ada juga yang namanya penurunan dari profil lipid. Oh, jadi bisa naik, bisa nurun juga Iya, gitu ya? betul. Nah, ya gimana sih konsepnya nih? Tambah bingung gitu ya masyarakat yang masih Iya, awal. yang parah yang naik atau yang lagi turun, Dok? Iya, jadi ternyata profil lipid itu Kak, kita nggak cuma satu macam doang. Jadi kita tuh ada 4 macam nih buat pemirsa yang menonton di rumah, bahwa kolesterol kita itu ada 4 tipe sebenarnya. Oke. Ada yang namanya kolesterol total, ya. Ini yang masyarakat hampir paling banyak ya dicek itu yang kayak di apotik misalnya ya, atau ke praktek-praktek bidan mandiri atau mungkin ke puskesmas, itu yang kita pakai stick di tangan. Betul, maka stick yang biasanya di familiar itu ya Iya, kan? betul. Itu yang banyak ya, Iya, yang sejuta umat banyak. ya gitu ya. Itu semua melakukan pakai tuh. pemeriksaan gitu ya. Nah, itu namanya kolesterol total nih pemirsa. Oke. Ya, jadi itu namanya kolesterol total aja. Lalu yang kedua, itu ada yang namanya LDL. Low density lipoprotein. Jadi ini adalah termasuk gampangnya biar nggak ribet itu profil lipid yang jahat deh Oke. kalau LDL. Lalu yang ketiga ada namanya TG singkatannya atau trigliserida. Ini juga termasuk sebagai kolesterol yang jahat. Dan yang keempat itu adalah HDL, high density lipoprotein. Nah, ini adalah profil lipid yang baik. Jadi yang penurunan tadi itu adalah ketika HDL-nya turun di atas normal. Kita tuh maunya HDL ini setinggi-tingginya. Oke. Karena apa? Si HDL yang high, pokoknya kata kuncinya nih buat masyarakat yang menonton, kalau ada high density lipoprotein, HDL itu berarti profil lipid yang baik deh. Oke. Dia punya efek protektif ke jantung. Jadi kita tuh maunya itu di atas dari normal. Oke. Limit normal yang ada itu adalah limit minimalnya. Minimal. Kalau di bawah itu, makanya tadi dislipidemia itu yang 3 tadi, yang kolesterol total, kemudian juga yang TG dan juga yang LDL pada naik semua, sementara HDL-nya turun. Gitu. Itu yang dimaksud dengan ada yang naik dan turun tadi, Kak. Kita ngobrolnya sambil duduk dulu, Dok. Oke, siap. Nah, sebelum kita lanjut tentunya kita akan jeda iklan dulu ya. Oke. Karena kita akan ngobrol tentang kolesterol ini menarik sekali karena bentar lagi mau lebaran haji, Dok, ya Ah, kan? iya, benar. Jadi kudu harus di ini ya, dibatasi. Edukasi dulu ya. Edukasi dulu. Iya. Baik pemirsa, tetap bersama kami tentunya di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.